Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Akuntansi Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang rekonsiliasi bank, teman-teman. Di mana rekonsiliasi bank ini sering ditanyakan oleh teman-teman kita yang mungkin mereka mendapatkan tugas ataupun mendapatkan hal yang lainnya yang terkait dengan rekonsiliasi bank ini. Oke, sebenarnya untuk menjelaskan ini, kalau di dalam soal akuntansi atau di dalam tugas-tugas itu kan mereka cenderung meminta kita untuk membuat seperti kolom, membuat seperti catatan khusus. Nah, untuk membuat seperti itu, yang paling pertama yang perlu kita ketahui adalah apa sih rekonsiliasi bank itu sendiri. Nah, rekonsiliasi bank secara sederhananya adalah alat atau cara yang digunakan oleh perusahaan untuk mensinkronisasi antara catatan yang dimiliki oleh bank dan catatan yang dimiliki oleh perusahaan. Ingat, antara bank dan perusahaan itu kan beda manajemen, beda pencatatan, dan juga beda metode yang digunakan. Jadi antara kedua ini sebelum kita melakukan pencatatan lebih dalam biasanya ada rekonsiliasi. Rekonsiliasi ini biasanya dilakukan ketika perusahaan itu melakukan pembuatan laporan di akhir periode. Misalnya, ketika kita masuk ke akhir tahun ya, akhir tahun itu kan tanggal 31 Desember 2025 misalnya. Nah, di sini kita kadang sampai lembur-lembur untuk mengerjakan suatu laporan akuntansi. Nah, di hari ini juga terkadang kita membuat laporan atau membuat rekening koran yang berasal dari perusahaan. Padahal ketika ini dibuat, bisa saja ada transferan dari misalnya pelanggan. Kalau pelanggan di dalam negeri sih gampang, misalnya mereka memiliki rekening yang sama atau bank yang sama, mereka langsung masuk. Tapi kalau beda bank, apalagi beda negara, itu bisa memakan waktu berhari-hari, bisa 3 hari, bisa 7 hari. Itu catatan itu bisa masuk ke bank yang kita miliki itu selama berhari-hari. Nah, catatan ini sebenarnya, catatan yang belum masuk ini, itu telah dilaporkan ke kita, ke bagian perusahaan bahwa halo, saya telah mentransfer uang senilai sekian, ini buktinya, silakan untuk dicek. Nah, dalam pengecekan kita menunggu 3 hari sampai 7 hari ini, itu kita memerlukan informasi khusus. Apalagi jika itu terkait dengan hal-hal yang bersifat penipuan, misalnya ada rekening bodong, terus ada transferan palsu, terus ada misalnya cek kosong dan lain sebagainya. Itu juga harus memperoleh informasi yang lebih detail. Oke, kita lanjut ke dalam rekonsiliasi bank itu sendiri. Nah, di sini kan perusahaan secara periodik menerima catatan-catatan terperinci dari bank rekening koran itu ya. Terus diterima beberapa saldo simpanan perusahaan bank yang bersangkutan sekaligus untuk dicocokkan. Nah, sering terjadi antara saldo simpanan yang dicatat oleh bank dengan perusahaan itu berbeda. Perbedaan ini dianalisis. Nah, perbedaan ini dianalisis terkadang bukan perusahaan yang salah, tapi banknya yang salah. Terkadang bukan banknya yang salah, tapi perusahaan yang salah. Terkadang sama-sama tidak salah, tapi ada misinformasi, atau terkadang sama-sama melakukan kesalahan. Ini juga bisa terjadi. Oke, perbedaan itu. Contoh yang sering terjadi dalam perbedaan ini adalah
yang dicatat oleh perusahaan tetapi belum masuk ke bank. Contohnya apa? Contohnya tadi transferan, setoran dalam perjalanan. Ini adalah transferan. Transferan. Ini terjadi biasanya kalau antar bank. Antar bank atau antar negara itu biasanya sering terjadi transferan tersebut. Terus yang kedua itu adalah cek dalam peredaran. Cek dalam peredaran ini biasanya kan orang yang menerima cek tidak langsung diambil. Mereka kadang menunggu 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Itu bisa saja mereka namanya tidak mengambilnya terlebih dahulu karena mereka masih menyimpan. Atau kalau misalnya dulu kan ada sistem menjual cek, meminta persenan, itu daripada mereka ribet harus mengurus ini lebih baik dikeluarkan secara langsung dan mereka mendapat uang seperti itu. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini adalah setoran dalam perjalanan dan cek dalam peredaran. Terus yang kedua, yang dicatat oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan biasanya apa? Misalnya administrasi, bunga bank dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Ya, di sini adalah inkasso. Bank kadang-kadang menerima uang untuk kepentingan nasabah. Nah, contohnya adalah pelanggan yang sudah terbiasa berlangganan di situ dan mengirim DP. Mengirim DP tapi belum dilaporkan secara khusus kepada bagian pencatatan. Walaupun salesnya sudah mengetahui bahwa ada transferan seperti itu. Terus misalnya ada wesel tagihan atau pendapatan bunga bank atau hal-hal yang lain yang terkait dengan bank itu sendiri. Misalnya bank itu kan kadang ada yang namanya potongan bulanan, misalnya pembayaran listrik, pembayaran internet dan lain sebagainya itu dipotong secara langsung lewat bank. Nah, ini ketika dipotong itu ternyata perusahaan belum menerima laporan, baik itu rekening koran ataupun laporan itu sifatnya berbeda dengan tanggal di mana rekening koran itu dicetak. Misalnya tagihannya besok. Nah, rekening korannya dicetak hari ini, maka harus ada penyesuaian hal tersebut. Terus ini ada pendapatan bunga atas rekening checking dan ada biaya bank dan lain sebagainya. Terus ada cek kosong. Cek kosong ini apa contohnya? Perusahaan telah menerima cek dari langganan dan telah mencatat sebagai hasil penagihan misalnya. Kemudian cek dikirim ke bank untuk mencairkan. Mengenai penolakan ini belum sempat dilaporkan perusahaan. Setelah perusahaan mengetahui bahwa cek tersebut kosong, perusahaan mengembalikan cek tersebut. Maksudnya gini, perusahaan biasanya untuk mencairkan uang itu kan menggunakan cek. Cek itu diminta untuk bank mentransfernya ke rekening. Nah, ternyata kosong. Nah, cek kosong ini ternyata bank itu harus menelisik dulu benar-benar kosong atau enggak. Setelah melakukan konfirmasi ternyata memang benar-benar kosong dan perusahaan belum dikasih tahu, ini juga perlu melakukan rekonsiliasi. Terus ada kesalahan bank maupun perusahaan. Itu adalah alasan lain lah seperti itu. Nah, pada intinya di sini itu ada informasi sederhana yang terkait dengan rekonsiliasi bank. Yang pertama, yang perlu diketahui bahwa di sini ada saldo. Saldo yang dicatat oleh bank dan saldo yang dicatat oleh perusahaan. Ini biasanya informasinya berbeda, teman-teman. Informasinya tidak sama antara saldo yang dimiliki oleh perusahaan dan saldo yang dimiliki oleh bank. Tergantung dari transaksi yang terjadi. Terus yang kedua, setelah kalian memiliki saldo, ingat di sini ada penambahan dan di sini ada pengurangan. Baik di bank maupun di perusahaan itu kalian buat sistem plus dan minus terlebih dahulu.
apa yang telah terjadi di perusahaan nanti disinkronkan dengan bank, dan apa yang terjadi di bank nanti disinkronkan dengan perusahaan. Contohnya seperti ini. Deposit in transit. Ini kan setoran dalam proses. Setoran dalam proses itu kan perusahaan telah mencatat. Perusahaan telah mencatat di dalam catatan perusahaan ini. Perusahaan telah mencatat, tapi di dalam bank ternyata belum mencatat, maka kita catatkan. Misalnya perusahaan mencatat 3.000. Ini juga kita catatkan 3.000. Terus setelah itu ada outstanding check. Outstanding check ini adalah cek itu telah dikeluarkan oleh perusahaan, maka terjadi pengurangan di kas perusahaan. Pengurangan ini dalam artian kan cek keluar misalnya. Telah dikeluarkan teman-teman, telah dikeluarkan tapi masih beredar di bank karena itu belum diambil oleh si pemilik. Maka kita lakukan pengurangan. Misalnya 100.000. Kita kurangi 100.000. Nah, ini untuk koreksi. Karena koreksi itu macam-macam lah. Nanti informasi yang terjadi tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, berarti kan kalian sudah menemukan bahwa kalau yang menambah catatan di perusahaan, terutama catatan kas, dan si bank itu belum mencatatnya, maka itu ditambah. Dan ketika yang di dalam kas perusahaan yang di catatan itu mengurangi, ternyata di bank belum dikurangi, maka itu nanti mengurangi. Begitu juga sebaliknya, yang di bank itu menambah atau yang di bank mengurangi, itu akan dikonversi ke dalam catatan perusahaan. Contohnya adalah ini, jasa giro dari bank. Jasa giro itu apa? Misalnya ada bunga dan lain-lain, ini menambah. Oke. Terus ada inkaso, misalnya penerimaan. Si pencatat dari perusahaan ini menerima uang, tapi belum dilaporkan ke dalam sistem akuntansi. Dan di bank sudah menyatakan bahwa ada transferan senilai sekian dari Pak A, dengan berita acara atau berita transfer pembelian produk apa misalnya, maka itu akan menambah. Karena di bank ini menambah, maka di catatan perusahaan juga menambah. Terus penerimaan piutang. Piutang apa? Piutang itu kan namanya pembayaran dari barang yang telah dibeli oleh pihak pelanggan pada masa-masa yang sebelumnya. Misalnya punya pelanggan yang setiap bulan itu melakukan pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit itu ternyata sudah ditransfer ke dalam bank. Di rekening koran ternyata dicek, oh ada transferan, kan seperti itu. Tetapi di perusahaan belum mencatat, maka itu dicatat sebagai penambahan. Oke, jelas kan? Mana yang menambah, mana yang mengurangi. Terus yang pengeluaran, ini not sufficient fund. Ini adalah pengeluaran. Pengeluaran apa ini? Aku kurang paham ini. Sufficient. Nah, ini adalah pengurangan. Apa yang dikeluarkan di bank, maka di perusahaan itu harus dikeluarkan. Kalau belum dicatat, kalau sudah dicatat tidak usah. Seperti itu. Nah, biaya administrasi di bank telah mencatat ada biaya administrasi sekitar berapa, maka itu dikurangi. Terus transfer atau pengeluaran. Nah, ternyata ada pengeluaran yang dilakukan oleh pemilik dan tidak bilang kepada si pencatat perusahaan, maka dia dikurangi. Seperti itu. Nah, dari sini kan jelas bahwa apa yang menjadi pengurangan atau penambahan di bank itu, maka di catatan perusahaan selama belum tercatat itu dikoreksi. Apa yang dicatat di perusahaan
selama belum tercatat di bank itu dikoreksi. Jadi mereka sinkron. Tujuannya apa? Tujuannya di saldo perusahaan awal yang tidak balance dengan saldo bank awal itu nanti di endingnya itu balance. Misalnya ini awalnya adalah 45.000 dan ini adalah 60.000. Nah endingnya nanti misalnya ini 100.000, ini juga harus 100.000. Jadi harus balance antara kedua ini teman-teman. Pokoknya inti dasarnya ada di situ. Nanti teknisnya seperti apa, nanti kita bahas satu persatu di video selanjutnya. Atau mungkin kalau teman-teman sudah paham, bisa mencoba mengerjakan teknis-teknis seperti ini.